Perkenalkan, nama saya Nadi Baki. Saya dari D3 Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan ringkasan saya. Sistem informasi mempunyai peranan besar di sebuah perusahaan agar dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin dengan cara mengiklankan, menjual, atau menciptakan produk baru. Perusahaan dipaksa untuk menciptakan inovasi baru agar bertujuan untuk bisa bersaing dalam saingan bisnis yang ketat. Tujuan keamanan terhadap sistem informasi perusahaan menuntut agar ciptakan sistem keamanan terhadap softwarenya yang bertujuan untuk meyakinkan integritas, kelanjutan, dan kerahasiaan dari pengolahan data. Reputasi organisasi akan dinilai masyarakat jika diyakini oleh integritas atau informasi, kerahasiaan informasi, ketersediaan informasi. Aset informasi adalah aset organisasi yang sangat berharga dan penting. Contoh aset lain misalnya gedung, mesin-mesin, kendaraan, SDM, dan lainnya. Aset-aset yang dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi antara lain personel, misalnya sistem analisis, programmer, operator, database, spesialis jaringan, dan lain-lain. Hardware, misalnya CPU, printer, monitor, routers, dan switch. Software aplikasi, misalnya sistem desktop, creditors, penggajian, GL, dan ERP. Sistem software, misalnya operating system, compiler, data base system, data, misalnya master file, backup file, dan file transaksi. Fasilitas, misalnya mabel dan ruang kantor. Perjuangan penunjang, misalnya CD, DVD, DSK file, kertas, dan tinta printer. Ancaman adalah kejadian yang bisa merugikan perusahaan yang mengakibatkan kerugian, bisa berupa uang dan tenaga, upaya, dan reputasi nama baik yang mengakibatkan bisa membuat organisasi violate. Ancaman ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Hardware failure dikarenakan oleh padarnya distrik, konsleting, dan disk crash. 2. Software failure dikarenakan oleh kesalahan sistem operasi dan kesalahpahaman programmer update. 3. Kegagalan SDM. Kegagalan ini dikarenakan sangat minimnya training bagi personel. 4. Dikarenakan cuaca buruk, misalnya panas, dingin yang tidak normal, dan banjir, gempas, dan letusan gunung. 5. Keuangan disebabkan oleh tuntutan hukuman pihak ketiga, violate, mogok kerja, dan huru-hara. 6. Eksternal dikarenakan sabotase. 7. Internal dikarenakan dalam bentuk kecurangan, pencurian, dan perbuatan jahat, memasukkan virus. Informasi adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dari penyalahgunaan. Informasi dalam bentuk hard copy atau soft copy merupakan investasi yang memakan biaya banyak demi menunjang dan memajukan perusahaan. Dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Sangat rahasia. Contoh, rencana operasi bisnis, strategi marketing, dan strategi bisnis. 2. Konfidensial. Apabila informasi ini disebarluaskan, maka ia akan merugikan perorangan dan merusak reputasi organisasi. Contoh, biaya, rencana produksi, gaji karyawan, promosi, dan pemberhentian karyawan. 3. Restriction. Informasi ini ditujukan pada orang-orang tertentu untuk menopang bisnis organisasi. Contoh, informasi mengenai bisnis organisasi, peraturan organisasi, strategi marketing, dan strategi harga penjualan, dan strategi promosi. 4. Internal use. Informasi boleh digunakan oleh pegawai saat melaksanakan tugas. Itu saja ringkasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.